Shalom teman-teman, senang banget rasanya pagi hari ini kita bisa kembali ketemu dan kita bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur nomor yang pertama ayat yang ketiga. Mazmur nomor yang pertama ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebelum kita lebih jauh mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami kembali untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong siapkan hati setiap kami untuk kami boleh siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan gak hanya itu Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk semakin lebih dalam mengenal akan Tuhan melalui kebenaran firman ini. Kami juga menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya keterbatasannya tidak membatasi untuk kebenaran firman Tuhan boleh diberitakan. Thank you Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, selama 2 bulan ini kita akan sama-sama membahas tentang bagian terdalam di dalam diri manusia yang sejatinya cukup sulit untuk kita pahami, namun kita perlu terus aware terhadap hal ini. Karena apa teman-teman? Karena inilah yang mengendalikan seluruh hidup kita. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam minggu pertama, bahwa jiwa kita adalah pusat dari seluruh aspek kehidupan. Seluruh kehendak, pikiran, perasaan, bahkan tubuh kita semuanya berpusat kepada jiwa kita. Nah, berbicara mengenai jiwa, teman-teman, seorang penulis buku Soul Keeping bernama John Ortberg, dia berkata bahwa jiwa kita sebenarnya adalah bagian di dalam diri kita yang gak pernah merasa cukup. Tetapi hal ini bukan sesuatu yang buruk teman-teman, tapi sesuatu yang justru baik. Kenapa demikian? John Ortberg berkata, the soul infinite capacity to desire is kind of the mirror image of God's infinite capacity to give. They just fit. Dia berkata bahwa jiwa kita yang memiliki keinginan yang gak terbatas sejatinya itu berbanding lurus dengan kemampuan Tuhan yang juga gak terbatas untuk dapat memberi. Dan seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf Katolik di zaman abad pertengahan bernama Thomas Aquinas, dia berkata bahwa the neediness of our soul is a pointer to God. Maka dari itu mari kita mengarahkan jiwa kita kembali kepada tujuan Allah ketika Ia menganugerahkan jiwa itu di dalam diri kita. Jiwa kita tidak pernah merasa cukup karena sejatinya Tuhan juga belum selesai. Dia belum selesai memberikan seluruh anugerah yang Dia mau berikan bagi kita. Namun teman-teman, yang menjadi problem adalah seringkali kita salah mengarahkan jiwa kita. Kita mengarahkannya bukan lagi kepada Tuhan, melainkan kepada hal-hal lain selain Tuhan. Entah itu popularitas, kekayaan, uang, jabatan, keberhasilan, dan lain sebagainya yang justru bisa dikatakan menjadi seperti sel kanker yang menggerogoti jiwa kita dan justru membuat jiwa kita makin rusak. Teman-teman, coba kita lihat. Ada sebuah cuplikan dari sebuah film animasi tahun 2018 yang berjudul Wreck-It Ralph 2. Nah, mari kita saksikan bersama-sama. Games. Pancake. Milkshake. Out of my way, kid. Pancake. Milkshake. Milkshake. I'm starting to understand why people like this game. Very zen. Milkshake. Hey, look what I found! More pancakes! Let's speed it up. Pancake, 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 pancake. Eat, little bunny. Eat. Ralph, you might want to try feeding the kitty for a little while. No, the kitty gets the milkshake. The bunny gets the pancake. Ya, sebuah scene yang cukup menggelikan. Namun kalau kita berkaca dari scene tadi, seringkali kita juga melakukan treatment yang salah terhadap jiwa kita. Seperti kelinci yang tadi menerima terlalu banyak pancake dari Ralph gitu ya. Nah, hingga dia tuh sampai dikatakan ditunjukkan dia meledak gitu. Nah, itu mempengaruhi gadget si anak kecil tadi. Nah, teman-teman, jiwa kita bisa jadi bukan dipuaskan, namun justru menjadi rusak oleh karena ketidakpuasan jiwa ini berpusat bukan kepada Tuhan, tapi hal-hal lain di luar Tuhan.
keinginan-keinginan kita bukanlah hal yang salah sejatinya, tetapi keberdosaan kita lah yang menggiring kita kepada keinginan-keinginan yang gak tepat. Teman-teman, kita wajib menjaga jiwa kita. Bukan karena apa kata pengkhotbah dari minggu ke minggu, bulan ini dan bulan depan begitu, tetapi ini adalah ajaran Yesus sendiri. Di dalam Matius 16 ayat 36, Tuhan Yesus berkata dengan jelas, dia berkata, apa gunanya seorang mendapatkan seluruh dunia namun ia harus kehilangan nyawanya. Nah teman-teman, di dalam bahasa aslinya seharusnya kata yang lebih tepat digunakan bukan nyawa tetapi jiwa, teman-teman. Jadi di sana Tuhan Yesus sebenarnya berkata, apa gunanya seorang mendapatkan seluruh dunia tapi dia harus kehilangan jiwanya. Itu sama sekali gak ada artinya. Teman-teman, ada sebuah urgency, ada sebuah keharusan yang ditekankan oleh Yesus mengenai betapa pentingnya kita untuk menjaga jiwa kita dan jangan sampai kita kehilangan jiwa kita. Seperti ketika kita datang ke seorang dokter yang sedang menganalisa kesehatan kita, dia memberitahu kepada kita apa penyakit yang kita idap, kemudian dia juga memberitahu hal-hal apa aja yang kita harus lakukan supaya kita bisa dapat yang namanya kesembuhan. Nah, sama halnya dengan menjaga jiwa kita. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan akibatnya akan sangat fatal kalau kita mengabaikannya. Kita bertanggung jawab penuh untuk menjaga jiwa kita atau kita akan kehilangan segalanya. Maka dari itu teman-teman, kita memerlukan penjaga atas jiwa kita yang begitu rapuh. Kita memerlukan penjaga atas jiwa kita yang seringkali salah arah. Our soul needs a keeper. Siapakah yang bertanggung jawab untuk menjaga jiwa kita? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan juga keadaan di sekitar kita, namun diri kita adalah penjaga atas jiwa kita. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga, yang tadi kita sudah baca bersama-sama di awal. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Di minggu pertama di bulan ini kita diingatkan bahwa jiwa kita itu seperti aliran air yang memberikan kekuatan, memberikan arahan, yang membangun harmoni di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jiwa itulah yang memberikan pertumbuhan bagi hidup kita, yang menjaga hidup kita agar tidak menjadi layu. The stream is your soul and you are the keeper. Teman-teman, ada 3 hal yang penting yang kita perlu pahami berkaitan dengan menjaga jiwa. Yang pertama, kita tidak boleh melupakan hukum konsekuensi. Kita gak boleh lupa hukum konsekuensi. Teman-teman, di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 dengan jelas Paulus berkata bahwa apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Nah, uniknya seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita berpikir bahwa hal ini seolah gak berlaku dalam hidup ini. Saya bisa menghabiskan uang tanpa saya berhutang, saya bisa berbohong tanpa ketahuan gitu ya. Saya bisa aja marah tanpa merusak relasi saya bisa aja punya sikap yang buruk di tempat kerja dan ya lolos begitu aja. Saya bisa aja nyontek, bolos tanpa harus ketahuan gitu ya. Atau saya bisa aja gak peduli dengan Alkitab dan saya masih tahu kok tentang Tuhan. Dan masih banyak hal lain yang seringkali menjadi denials atau menjadi penolakan-penolakan yang kita tanam di dalam diri kita yang justru itu mengakibatkan kerusakan pada jiwa kita. Teman-teman, hukum tabur tuai yang kita kenal bukan hanya sekedar berbicara mengenai konsekuensi dari tindakan kita, melainkan berbicara mengenai penghakiman Allah. Seperti di dalam Yeskiel pasal yang ke-18, Allah memperingatkan umatnya bahwa seluruh jiwa adalah kepunyaan Allah dan jiwa yang berdosa haruslah mati. Ada sebuah konsekuensi yang akan kita terima di dalam penghakiman Allah. Jika kita tidak menjaga jiwa kita, maka sejatinya kita akan memperoleh yang namanya kematian. Dan yang kedua teman-teman, untuk menjaga jiwa maka kita perlu berbicara kepada jiwa kita. Berbicara kepada jiwa berarti berbicara di hadapan Allah. Teman-teman, berbicara kepada jiwa adalah tindakan yang sebenarnya gak asing di dalam Alkitab. Gak jarang pemazmur atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab berbicara kepada jiwanya.
Teman-teman, berbicara kepada jiwa itu nggak sama dengan yang namanya self talk. Karena self talk itu artinya kita berbicara di hadapan diri kita sendiri, kita berusaha untuk memotivasi diri kita. Nah misalnya nih ya, saya kasih contoh. Ketika seorang pencuri akan memulai aksi pencuriannya, maka di dalam hatinya dia akan berusaha untuk berbicara kepada dirinya. Dia bilang jangan takut gitu ya. Atau ketika seseorang akan berbohong, maka di dalam dirinya bisa jadi dia berkata gak perlu takut, gak usah merasa bersalah, bohong aja, yang penting kamu aman. Atau mungkin contoh-contoh yang lain, yang meskipun self talk gak selalu sesuatu yang sifatnya negatif, tetapi berbicara kepada jiwa memang hal yang jauh berbeda daripada self talk. Ketika kita berbicara kepada jiwa, maka sejatinya kita bukan berhadapan dengan diri kita, tetapi kita berhadapan dengan Allah. Di dalam jiwa kita ada Allah yang bernaung di dalamnya. Di dalam Mazmur 42 pasal 42 ayat yang ke-12 misalnya, ketika itu pemazmur yang diyakini sebagai salah seorang dari kaum Lewi, dia sedang begitu sedih, dan pemazmur ini di dalam kekalutannya karena dia hidup di pembuangan dan dia begitu merindukan bait Allah di Yerusalem, dia berkata kepada jiwanya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ketika kita berbicara kepada jiwa kita, maka sejatinya kita berbicara di hadapan Allah yang menguatkan dan menopang hidup kita. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini bukan sekedar kiasan, teman-teman. Di Timur Tengah kuno, keberadaan yang namanya pohon, hujan itu sesuatu yang langka, sedangkan yang namanya padang pasir itu jumlahnya sangat banyak. Tetapi jika ditemukan pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka pohon itu gak lagi bergantung kepada keadaan di sekitarnya. Dia gak lagi bergantung kepada kondisi cuaca di sekitarnya. Pohon itu dapat tetap subur setiap saat oleh karena akarnya terus menyerap air dari sungai yang menjadi sumber kehidupannya. Nah, kita mungkin gak bisa lihat akarnya, tetapi kita pasti bisa lihat daunnya yang segar atau mungkin buahnya. The stream is your soul and you are the keeper. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga sungai jiwa kita untuk tetap bersih, oleh karena di sanalah Allah bernaung dan itulah sumber kehidupan kita. Kita bertanggung jawab penuh untuk mendasarkan jiwa kita kepada Allah dan bukan hal-hal lain yang menggiring kita kepada dosa. Yang ketiga, teman-teman, kita perlu menyadari bahwa jiwa kita itu kekal. Teman-teman, di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28, Yesus berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa." Nah, garis bawahi kata yang penting, teman-teman ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Teman-teman, bagian ini begitu menarik gitu ya, karena sejatinya seringkali kita mendengar Tuhan Yesus mengeluarkan kata-kata yang menghibur menggunakan kata jangan takut, dan di dalam buku yang saya baca dikatakan lebih dari 365 kali digunakan kata jangan takut. Tetapi kali ini justru Yesus yang menyuruh kita takut. Tadi dia berkata takutlah. Nah, kenapa teman-teman? Oleh karena taruhannya begitu tinggi, teman-teman. Kita gak perlu takut dengan tubuh jasmani kita yang mungkin akan menua kemudian mati. Tetapi kita perlu takut ketika ini ada kaitannya dengan jiwa kita. Oleh karena jiwa kita lah yang akan memperoleh kekekalan, entah itu kekekalan di dalam hidup ataupun mati. Kita perlu ingat warning dalam Alkitab bahwa suatu hari kita akan berdiri di hadapan penghakiman Allah. Jika kita hidup melawan segala kehendak dan perintah Allah, maka jiwa kita akan dihancurkan. Oleh karena kita sepenuhnya terpisah dari Allah dan masuk ke dalam penghukuman kekal. Inilah esensi dari perintah Yesus untuk kita merasakan yang namanya takut. We protect our soul, we guard it, we make room in our life to take care of it. Kita perlu menyediakan waktu, menyediakan hidup kita untuk menjaga, untuk take care jiwa kita.
Teman-teman, menjaga jiwa adalah sebuah keharusan yang gak bisa kita lakukan hanya dengan rutinitas 15-30 menit setiap hari lewat saat teduh dan berdoa. Saya bukan berkata itu salah, itu baik teman-teman, tetapi itu gak cukup. Jiwa kita menjadi poros dari seluruh area di dalam kehidupan. Maka menjaga jiwa harus kita lakukan di dalam seluruh keseharian kita, di dalam 24/7 kehidupan kita. Seorang teolog bernama Dallas Willard pernah berkata, "Arrange your day so that you experience total contentment, joy, and confidence in your everyday life with God." There once was a town high in the mountains that straddled the banks of a beautiful stream. The stream was fed by springs that were old as the earth and deep as the sea. The water was clear like crystal. Children laughed and played beside it. Swans and ducks swam on it. You could see the rocks and the sand because the water was so fresh. High in the hills, far beyond anyone's sight, lived a man who served as the keeper of the springs. He had been hired a long time ago, and no one could remember a time when he wasn't there. He would travel from one spring to another in the hills, removing branches or fallen leaves or debris that might pollute the water. But his work was unseen. One year, the town council decided they had better things to do with their money. No one supervised the man anyway. They had roads to repair and taxes to collect and services to offer, and giving money to an unseen stream cleaner had become a luxury they could no longer afford. So the old man left his post. High in the mountains, the springs went untended. Twigs and branches and worse muddied the liquid flow. Mud and silt compacted the creek bed. Farm wastes turned parts of the stream into stagnant bogs. For a time, no one in the village noticed. But after a while, the water was not the same. It began to look brackish. The swans flew away to live elsewhere. The water no longer had a crisp scent that drew children to play by it. Some people in the town began to grow ill. All noticed the loss of sparkling beauty that used to flow between the banks of the streams that fed the town. The life of the village depended on the stream, and the life of the stream depended on the keeper. The city council reconvened, the money was found, the man was rehired. After yet another time, the springs were cleaned, the stream was pure, children played again on its banks, illness was replaced by health, the swans came home, and the village came back to life. The life of a village depended on the health of the stream. The stream is the soul, and you are the keeper. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan ingatkan kami kembali bahwa tanggung jawab untuk menjaga jiwa itu tidak terletak kepada hal-hal lain di luar hidup kami, tetapi tanggung jawab itu ada di dalam diri kami. Kami yang harus menjaga jiwa kami. Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus menolong, memampukan kami untuk kami boleh berproses bersama dengan Tuhan, mengingat bahwa di dalam jiwa kami ada Allah yang bernaung. Ajar kami Tuhan untuk boleh merawat kondisi jiwa kami, boleh semakin hari semakin murni, semakin pure di hadapan Tuhan, dan hidup kami pun menjadi sehat oleh karena jiwa kami sehat. Ada Tuhan yang bernaung di dalamnya, ada Tuhan yang menolong kami untuk dapat menjaga jiwa kami. Thank you Tuhan untuk firman hari ini, kami bersyukur. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Anak, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai setiap kita, menolong membimbing jiwa kita sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Halo Surfers, apa kabar kalian? Ketemu lagi sama gua Angelin si tukang warta. Nah Surfers,
Pagi ini kita bersyukur banget ya, soal kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga masih bisa beribadah. Server, ternyata firman Tuhan itu bukan sekedar informasi, tapi firman Tuhan juga adalah kebenaran yang mengubah hidup kita. Servers, gue punya nih quotes yang keren nih, yang wow mengenai firman Tuhan. Seperti quotes ini. Nah, pokoknya ini tuh intinya, kalau informasi itu cuma ngasih tahu doang ya, tapi kalau firman Tuhan itu mengubah kita, mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Warta pertama, kalian pasti udah tahu dong kalau warta pertama ini datang dari persembahan online. Ya, seperti slide berikut ini. Jadi, kalian bisa persembahan melalui QR code atau transfer ke rekening di bawah ini. Warta kedua, nah warta ini eksklusif juga, berbeda dari warta yang lainnya. Iya, buat kalian yang punya passion atau skill atau interest di bidang kameramen, video editor, atau tim worship manager, kalian bisa banget nih untuk ambil bagian pelayanan dalam bidang-bidang ini. Nah, gimana caranya? Dengan kalian langsung aja nih. Selanjutnya, kita juga ada warta prayer request. Nah, jadi buat kalian yang mau didoain, langsung aja ya isi formulir di bawah ini. Dan untuk rahasia kalian, tenang aja kok, pasti terjaga dan gak mungkin bocor, oke? Warta keempat, itu adalah warta ulang tahun. Nah, siapa aja sih yang ulang tahun di minggu ini? Yuk, check it out! Nah, untuk teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini, happy birthday, God bless you, and wish you all the best. Panjang umur dan sehat selalu ya. Oh ya, servers, gue juga mau ngingetin kalian tetap stay connected dengan komit kalian ya, dengan cara komit online. Dan yang terakhir, gue juga ngajak kalian untuk tetap pantengin IG @WaveYouthMinistry atau @Youth1Wave, biar kalian tidak ketinggalan info mengenai Wave Youth Ministry. Jadi itu sekian warta dari gua. And once again gua mau ingetin lu, let's be a worshipper not a spectator. God bless you and happy Sunday. Bye bye. Wanna where you run away, like a sheep that go astray, pain inside. It's a hole that down your heart, fills it up with world desire, so messed up. Bring your life at heaven's side, even heart you must decide. Just take the change. Let us come to mercy throne. God alone will belong. His grace cover you. Bring forgiveness and hope. His grace cover you and your heart. Bring with joy. His grace
mercy touch your heart. Let His mercy touch your heart.